Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam sejahtera. Semoga tetap sehat selalu dan sukses dan juga berkah. Kali ini kita akan mengoprak-aprek HP Oppo F1s ya, yang LCD-nya hancur. Jadi kita akan mengganti LCD-nya ya, satu set, karena LCD-nya juga rusak. Untuk tipe Oppo F1s ini sebetulnya kalau LCD-nya gambarnya masih normal, itu kita bisa bantu coba ganti layar sentuhnya aja ya, atau touchscreen-nya aja. Kebetulan untuk HP yang sekarang ini dua-duanya hancur, LCD hancur, touchscreen juga hancur. Jadi kita akan mengganti satu set. Oke, langsung saja ya kita eksekusi. Pertama kita cabut dulu ya SIM tray-nya. Ini SIM tray-nya juga udah ambles ini. Untuk cara membukanya F1s, di bagian bawah ini ada baut ya, kita buka, tutup bagian bawahnya aja. Ini ternyata udah patah juga ya, ini yang sebelahnya udah nongol, tinggal sebelah ini penutupnya. Kita angkat dulu. Udah cecel ini ya. Kayaknya yang satu ini dol ini ternyata betul ini udah dol ya. Coba kita agak diangkat dikit. Ternyata benar udah dol baut yang satu. Pantesan kita puter-puter nggak mau ngangkat. Saya saranin ya buat sobat-sobat, kalau memang menemukan handphone yang bautnya sudah dol walaupun sedikit ya, kalau bisa diganti aja ya, karena bikin ribet. Soalnya kalau handphone itu kan nggak bisa digetok. Kalau motor, kalau misalkan dol bisa digetok.
Tapi kalau handphone kan jelas-jelas kalau misalkan ininya bautnya dol kan nggak bisa digetok, kalau digetok hancur handphone. Oke, untuk tipenya ini kita perlu mengangkat bagian mesin ya. Ininya juga udah tambal sulam ini, rupanya mungkin kurang neken kali ini, jadi diganjel untuk bagian konektor baterainya. Kita angkat dulu udah tambal sulam ini. Kita angkat dulu ya bagian mesinnya. Karena kalau tidak diangkat untuk bagian layar sentuhnya ini, touchscreen-nya dia tidak bisa keluar. Kita copotin semua soket-soketnya. Kita angkat pelan-pelan saja, jangan dipaksa ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengangkat LCD-nya. Oh, ini ada pengganjalnya ya. Untuk tipenya ini pas bagian layar sentuh ada buat ganjalnya ini. Jadi kita harus lepasin dulu supaya ada jalan buat fleksibel layar sentuhnya. Oh, ternyata LCD-nya udah lepas ini. Jadi kita mudah, nggak repot-repot. Cuman bagian bawah masih keras ya. Jangan kita paksa, karena untuk bagian bawah kan ada tombol home ya, ada fleksibelnya, takutnya tombol home-nya ikut ketarik ya. Jangan sampai kita nyervisnya LCD, tombol home-nya juga ikut rusak, jadi tekor ntar. Ternyata ada sedikit bantuan ini, LCD-nya udah lepas, jadi kita nggak repot-repot lagi. Seperti biasa dan harus dibiasakan ya sobat, ini kita bersihkan sebersih-bersihnya. Lem-lem yang lamanya ini, bekas lem lamanya ini kita bersihkan sebersih mungkin ya, jangan sampai ada yang tersisa. Karena lem-lem yang lama ini kalau tidak kita bersihkan, dampaknya cukup lumayan. Pertama, dia bisa menghalangi kerekatan lem yang baru. Yang kedua, dia bisa mengganjal sehingga pemasangan LCD yang baru itu tidak rapat. Jadi saya saranin buat sobat-sobat semua,
jangan males untuk membersihkan lem yang lamanya ini. Ini lemnya juga cukup keras nih, sepertinya bukan lem LCD nih ya, kayak lem iPhone. Buat saya pribadi, dalam hal bersih-bersih ini itu adalah unsur penting ya dalam pemasangan LCD yang baru. Karena sangat berpengaruh dengan hasilnya, terutama di bagian kerapiannya itu. Karena tidak bisa dipungkiri juga, rata-rata keluhan dalam pemasangan LCD buat user itu salah satunya adalah kerapihannya ya, terutama rapatnya itu. Jadi banyak yang mengeluh lemnya kelihatan atau kurang rapat, atau mungkin cahayanya ini keluar. Jadi lampu sampingnya itu keluar cahayanya. Ini lemnya cukup keras ya, harus ekstra hati-hati. Ini sampai ada yang kena sodok. Harus kita tahan dengan tangan ini. Barangkali videonya terlalu panjang durasinya, teman-teman bisa bisa skip aja bagian-bagian video di menit-menit mana yang sekiranya tidak diperlukan, tinggal dilompat-lompat aja. Ini lumayan keras ini lemnya, nggak tahu pakai lem apa ini.
lemnya bukan main keras sobat. Kalau lem LCD kalau udah diangetin biasanya gampang ya. Sebenarnya untuk memasang LCD jenis ini ya bagian tengah nggak perlu ya, nggak perlu ada led. Oke, kalau sudah kita bersihkan, kita siapkan LCD-nya. Tapi perlu diingat juga teman-teman ya, ini LCD jangan langsung dipasang ya. Jadi kita tes dulu LCD-nya normal apa tidak. Jangan langsung pasang, jangan langsung lem. Karena sekalipun barang baru itu tidak menjamin kalau itu pasti normal ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita tes dulu, kita pastikan dulu. Sebab biasanya untuk agen spare part, saya yakin kalau misalkan LCD-nya error ya, entah itu dari layar sentuhnya atau dari gambarnya, tapi kalau kondisinya masih segel, itu biasanya bisa diretur ya. Tapi kalau misalkan udah ini segelnya rusak, apalagi sudah dilem, kalau misalkan ada yang error, itu kita tidak bisa retur. Itulah pentingnya dites dulu. Jadi kita tidak tekor dan juga tidak buang-buang waktu. Untuk lebih nyaman pengetesan, kita kasih baut ya, satu di bagian on off terutama nih, biar tidak harus sambil menekan. Kemudian kita nyalakan. Kenapa nggak mau tampil? Kita coba tes lagi. Ternyata tetap tidak mau tampil ya. Kita coba sambil cas, barangkali baterainya habis. Ini tidak mau tampil sobat. Kita coba cabut dulu lagi soketnya, kemudian dipasang lagi. Tapi kok ini konektornya kayak hitamnya, ada hitam-hitamnya di sebelah sini. Tapi yang aslinya nyala ya, gak ada kendala, cuman hancur, tapi gambarnya masih terlihat. Kita coba lagi aja ya, jangan patah hati, semangat.
Ini emang soket baterainya kayak nggak ini ya, kayak nggak kenceng. Biasanya kalau konektor baterainya kenceng ada suara klek di saat kalau ini. Oh, blue screen ini, bukannya nggak nyala. Blue screen ini. Oke sobat semua, kita tes lagi ya. Ternyata tadi LCD-nya itu blue screen ya, tidak tampil. Kita sudah tukar lagi dengan LCD yang baru, apakah muncul? Oke, untuk LCD yang kedua ternyata tampil ya. Itulah kenapa sobat-sobat semua ya, pentingnya pengetesan ya, karena tidak semua barang baru itu dijamin normal ya, ada aja errornya ya. Contohnya HP ini ya, ternyata HP ini LCD yang pertama itu tidak tampil. Ini kita terus retur karena kondisinya masih segel, jadi kita bisa retur atau tuker dengan barang yang baru. Oke, kita tes dulu ya. Ya, alhamdulillah ya. Ini LCD yang kedua kayaknya normal ini. Untuk pengetesan yang sederhana seperti ini juga cukup ya. Kita tekan salah satu aplikasi, kemudian kita geser-geser. Kalau aplikasi yang kita tekan itu mengikuti arah jari kita ya, mengikuti arah jari kita tanpa ada terkendala, berarti tiap sudutnya itu normal ya untuk pengetikannya. Biasanya kalau ada salah satu sudut yang tidak normal atau tidak berfungsi, biasanya ini aplikasi yang kita tekan itu mental ya, balik lagi ke tempat semula. Sepertinya normal ini, insya Allah ya. Kalau sudah positif normal, kita akan mulai ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan LCD-nya. Sekali lagi sobat semua, penting banget ya untuk pengetesan itu supaya kerjaan kita tidak sia-sia. Jangan lupa juga ya, kita cek untuk tulangnya lurus apa enggak. Kalau sekiranya ada bengkoknya kita luruskan, karena LCD itu kan dia sensitif ya. Kalau tulangnya bengkok itu biasanya berpengaruh ya. Jadi kita cek dulu tulangnya lurus apa enggak.
Kalau begitu kita tinggal pemberian lemnya ya. Untuk mesinnya kita copot dulu, soalnya untuk memasang ada bagian ya, di bagian layar sentuh itu slot untuk ininya ya, untuk tutup seperti ini. Jadi kita angkat aja dulu ya. Untuk pemberian lem saya sarankan itu diserasikan ya warnanya. Misalkan ini tulangnya warna putih, kita memakai lem yang putih biar serasi ya. Kalau serasi itu kan indah katanya. Pemberian lem itu sendiri sebenarnya tidak perlu tebal ya sobat-sobat, yang penting itu rata ya, tipis-tipis saja, yang penting rata ya, tidak perlu harus menggumpal ya, menggumpal, apalagi sampai bertumpuk-tumpuk. Kita presisikan posisinya ya biar rapi. Kita masukkan pengganjalnya, ini yang saya maksud pengganjal ini ya. Kenapa mesinnya itu harus diangkat? Untuk kabel anten jangan lupa juga dipasang, jangan sampai kelupaan, sebab ini buat sinyal ya kabel anten ini. Kalau lupa terpasang jadi ntar sinyalnya susah. Ada yang ketinggalan sobat, kameranya ketinggalan. Aduh sorry ini, sorry ini, ternyata kameranya ketinggalan. Harap maklum, udah ngantuk ini. Oke, sudah terpasang kameranya, kita rapikan lagi.
Harap maklum ya sobat-sobat semua. Kita pasang bautnya satu per satu. Kemudian kita langsung ikat ya, supaya pemasangannya bisa rapet. Ini karena kayaknya sudah berulang kali pemasangan LCD, jadi posisi dan kondisi tulangnya ini udah agak megar ya. Untuk pengikatannya sendiri mungkin berbeda-beda ya, barangkali temen punya trik sendiri atau tips sendiri ya. Ada juga yang memakai karet atau penjepit. Kebetulan kalau saya menggunakan anti panas yang ukuran kecil. Alasannya adalah pertama, dia tidak mulur dan keras. Sedangkan dan di saat kita copot itu tidak ada bekasnya ya. Sedangkan kalau misalkan memakai solasi yang putih, itu biasanya mulur dan saat kita lepas itu ada bekasnya ya, ada kotorannya. Selain itu juga bisanya memakai ini bukan pakai karet. Kalau konsumennya buru-buru pengen langsung diambil atau dipakai, itu dalam kondisi terikat kayak gini tuh bisa sambil dipakai ya handphone. Oke, kita coba nyalakan ya. Oke, sebelum ini kita tes lagi ya, apakah hasilnya normal. Ya, inilah sobat-sobat semua hasil pemasangan ya dari LCD Oppo F1s. Jadi terlihat rapian, sepertinya normal ya, sentuhannya juga. Oke, terima kasih telah menonton video di channel YouTube MTC ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Semoga video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih sobat semua. Salam sejahtera, salam sukses dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.